Kita juga nggak berani langsung main balas harga berapanya, nggak berani. Takutnya kita ngasih harga, sebagai contoh tadi ya soal kasus sinyal, Mas sinyal hilang berapa. Nah itu kan harus dicek dulu emailnya ada apa enggak, BSP-nya ada. Nah pesan penting untuk para user ya, untuk para konsumen, kalau mau servis itu diingat-ingat kronologinya. Kenapa? Karena rata-rata menanya langsung nembak harga berapa. Ya wajar, para user kan punya budget. Jadi saya katakan ya, rata-rata konsumen itu menanyakan, Bang, servis HP mati bisa ditunggu nggak? Nah, matinya ini karena apa? Assalamualaikum Sobat CBKWR. Kali ini saya lagi iseng-iseng ya. Ini lagi nyeset LCD. Sebagian ada yang masih bisa dipakai, sebagian ya pokoknya masih bisa dipakai lah semuanya lah. Entah buat ngetes mesin, entah buat sementara, ini masih bisa. Nah kalau untuk dipakai permanen saya nggak rekomen. Jadi saya ini lagi mumpung kerjaan sedikit ya, kerjaan sebenarnya ada garapan pokok itu ada, tapi masih pusing. Nah di sini saya mau sharing soal dinamika di masyarakat para user, yaitu pertanyaan yang muncul dari para user. Yang pertama, bisa ditunggu nggak, ya kan? Terus yang kedua, servis HP berapa? Tanpa menyebutkan contoh Xiaomi seri apa. Terus ya pokoknya banyak lah, ya kan? Itu banyak banget pokoknya rata-rata 90% dari user menanyakan bisa ditunggu apa enggak. Nah di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kepada para user ya, atau para konsumen lah. Yang pertama, satu, ini bisa ditunggu. Bisa ditunggu ini contoh ganti pot konektor. Nah, ini bisa ditunggu. Oke. Terus ganti LCD. Terus ganti touchscreen. Oke, terus apa lagi ya? Pasang aksesoris, contoh tempered glass. Terus apa ya? Ganti kamera, ya kan? Ada kalanya itu kamera pecah, ada, itu bisa ditunggu. Pokoknya yang berhubungan dengan aksesoris, terus ya aksesoris, interface gitu kan. Ya pokoknya yang berhubungan dengan interface atau aksesoris itu bisa ditunggu. Yang nggak bisa ditunggu itu, yang pertama, mati total. Nah ini jelas-jelas nggak bisa ditunggu. Ya bisa ditunggu, cuman untuk tahap pengecekan saja. Ini mati total. Ini mati total dikarenakan apa? Untuk pengecekan saja loh, maksudnya bisa ditunggunya untuk pengecekan saja. Sebagai contoh, saya ada garapan Samsung HP-nya di sana, di berangkas. Ada garapan Samsung J7 Pro. Itu menurut si pemilik nggak bisa dicas. Ya bener, karena nggak punya alat, ya. Kalau dicolok nggak masuk, nggak ada indikator cas, itu ya bener nggak bisa dicas. Tapi kan harus dilanjut menggunakan USB skematik, terdeteksi apa enggak, arusnya, ampernya terdeteksi apa enggak. Kalau enggak terdeteksi, berarti ada masalah dengan plugin atau konektor. Tapi menurut saya Samsung itu
jarang rusak konektornya. Jadi tahap selanjutnya sebelum kita membongkar bodi kan kelamaan, colok ke komputer atau ke PC, terdeteksi apa enggak. Kalau enggak terdeteksi, baru dibongkar bodinya. Nah, proses itu yang bisa ditunggu seperti itu. Nah, setelah tahu kerusakannya, semisal cek di power supply terdeteksi sebagai 0,1 ampere, itu kan indikasinya di ya rata-rata orang bilang IC power sih, ya kan. Nah, itu yang nggak bisa ditunggu seperti itu, karena untuk beberapa counter atau teknisi itu seperti saya jujur aja ya, kalau IC nggak nyetok. Kalau IC nggak nyetok, jadi harus belanja dulu di toko kota saya. Kalau di toko kota saya nggak ada, baru pesan online. Tapi rata-rata di kota saya karena keterbatasan nggak tahu juga ya. Pokoknya kalau nyari IC di kota saya itu susah. Jadi harus online. Makanya saya kalau ada user konsumen menanyakan bisa ditunggu apa enggak, saya tanyakan dulu kerusakannya apa. Karena tadi saya katakan ya, rata-rata konsumen itu menanyakan, "Bang, servis HP mati bisa ditunggu enggak?" Nah, matinya ini karena apa? Iya toh? Saya membalasnya gampang aja. Kronologi mati kenapa? Nah, itu yang buat kuncian saya seperti itu. Kronologi mati kenapa, Mas? Lewat chat ya, rata-rata kan lewat chat karena saya media pemasarannya via internet ya. Jadi yang pertama saya tanyakan kronologi mati kenapa. Kalau karena jatuh, ya saya ada tolak ukur sendiri. Terus kalau karena tiba-tiba, ya itu justru yang bahaya yang tiba-tiba itu. Menurut saya begitu. Kalau yang tiba-tiba mati lagi nggak ngapa-ngapain, itu yang agak pusing saya. Tapi kalau karena jatuh itu agak sedikit ada bayangan lah. Oh paling ini. Walaupun nanti agak meleset ya, tapi nggak jauh dari itu. Terus setelah tadi ya, untuk kategori yang nggak bisa ditunggu yaitu hardware, IC. Untuk harga ini juga dinamika juga. Untuk harga dinamika di masyarakat juga. Rata-rata menanya langsung nembak harga berapa. Ya wajar. Para user kan punya budget. Ya kan, maksudnya aduh jangan-jangan kemahalan gitu kan. Iya, kita sebagai teknisi ya atau tuser ngasih harga pun estimasi. Sebagai contoh, Mas, servis HP nggak ada sinyal berapa gitu kan. Sedangkan saya tanya kronologinya, rata-rata yang terjadi di masyarakat itu, kalau nanya kronologi rata-rata nggak tahu. Ya saya langsung ngasih estimasi harga tertinggi aja. Kalau sinyal nggak ada ya kisaran 150 sampai 250 lah ya. Tapi saya balik lagi ya, dicek dulu Mas. Dicek dulu andai kata yang bermasalah hanya kabel antena yang putus, ya lebih murah Mas. Nggak nyampe 100 gitu kan, karena cuman bongkar ya 50.000 lah tergantung HP-nya. Kalau HP-nya seperti Redmi Note 8, terus Oppo A5 gitu kan, itu harus vektornya kan riskan gitu, dilem juga, terus ada sidik jari di situ. Itu kelas-kelas seperti itu agak sedikit mahal. Tapi kalau kelas-kelas kayak Redmi 4A gitu kan, terus Redmi Note 3, Redmi 4X gitu, itu kan buka backdoornya nggak terlalu beresiko lah, asal kita sudah paham ya. Untuk teknisi sudah paham lah. Ini saya ngomong sama user gitu. Untuk harga user sering langsung nembak berapa, sedangkan kita juga nggak berani langsung main balas harga berapanya, nggak berani. Takutnya kita ngasih harga, sebagai contoh tadi ya soal kasus sinyal, Mas sinyal hilang berapa,
Nah itu kan harus dicek dulu, IMEI-nya ada apa enggak, basebandnya ada apa enggak. Kalau dua-duanya enggak ada, itu kemungkinan besar karena software. Biasanya terjadi karena kemungkinan besar karena sudah dioprak-oprek, ya, custom ROM, root, UPL, TWRP dan sebagainya lah. Tapi kalau IMEI ada, baseband ada, tapi kok sinyal tetap nggak ada, yaitu paling ringan di antena bisa, terus jalur-jalur di situ bisa, atau mungkin PCB bawah kakinya, kaki perintil-perintil gitu loh, gitu sudah hilang atau putus ya bisa juga. Terus kalau semuanya itu aman, ya berarti ada masalah di IC atau ya apalah daerah-daerah situ lah. Saya lagi ngomong sama user soalnya nggak berani ngomong perihal kapasitor atau L atau apa gitu, pusing nanti. Lagian saya juga nggak begitu paham Oke, selanjut apa ya, gue lupa malahan. Ini spontanitas aja sih, lagi pengen ngomong ya. Ya pokoknya gitu aja deh. Untuk dinamika di masyarakat yang sering menanyakan, banyak banget yang menanyakan Japri ke saya, Mas servis ini bisa ditunggu apa enggak? Mas servis HP mati total berapa? Tanpa menceritakan kronologinya. Nah, pesan penting untuk para user ya, untuk para konsumen, kalau mau servis itu diingat-ingat kronologinya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Di situ kuncian kamu atau user atau konsumen yang mau servis menceritakan kronologi itu akan mempercepat proses eksekusi, dan pada ujungnya kalian juga, kawan-kawan juga yang untung. Jadi proses eksekusi itu lebih cepat. Karena tanpa adanya kronologi, kita juga meraba dari pertama, dari awal kita meraba ya, dari nol sampai ke titik poin. Tapi dengan adanya bantuan kronologi dari pemilik HP, dalam hal ini mungkin kawan-kawan yang sedang menonton, itu akan semakin mempercepat. Oh, gara-gara ini. Jadi bayangan si teknisinya sudah langsung ke situ. Ya mungkin agak merembet sedikit kemana gitu kan. Ya gitulah. Ya itu pesan untuk subscriber saya, atau mungkin ada konsumen saya yang sudah subscribe, yang suka menanyakan servis ini bisa ditunggu enggak, servis ini berapa. Sudah gitu aja. Saya Mas Yan, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.